Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk belajar mengenai VLAN. Nah, apa itu VLAN? VLAN adalah Virtual Local Area Network. Nah, langsung saja ke contohnya. Misalkan di sini ada sebuah ruangan yang dibagi beberapa divisi. Nah, di sini ada divisi engineering yang terdapat pada VLAN 10. Lalu divisi programming yang terdapat pada VLAN 20 dan divisi manajemen yang terdapat di VLAN 30. Nah, VLAN memiliki fungsi sebagai manajemen suatu jaringan dan memecahkan broadcast domain. Misalkan di sini divisi engineering memiliki IP 192.168.10.0 dengan slice 24. Divisi programming memiliki IP 192.168.10.20 dan slice 24. Divisi manajemen juga sama, namun titik 30.0 dengan slice 24 juga. Nah, memecahkan broadcast domain itu misalkan di sini ada dari PC yang terdapat dari divisi engineering. PC 1 dan PC 2 ingin mengirim sebuah paket gitu ya. Jadi dari divisi 1 mengirim sebuah paketnya melalui switch, lalu di sini switch akan mengirimkannya hanya kepada PC yang terdapat di VLAN 10. Ini tidak menyebarkan ke semuanya. Seperti itu ya fungsi VLAN. Jadi hanya mengirimkan paket ke sebuah VLAN itu saja. Tidak mengirimkan ke semuanya. Nah, di sini secara fisik switch ini memang hanya satu, namun secara logika switch terdapat 3 yang terhubung ke VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh topologinya. Yang misalkan ini saya sudah mempunyai ruangan 1 dan ruangan 2. Ruangan 1 memiliki IP address 192.168.10.0 dengan slice 24 yang terdapat pada VLAN 10. Nah, untuk VLAN ini kalian bisa bebas ya menggunakannya karena range VLAN-nya itu terdapat mulai dari 1 sampai 4096. Bisa 1, 2 maupun 3. Di sini saya menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. Langsung saja masukkan IP address-nya ke PC 1, desktop, IP configuration, enter. Lalu ke yang ruangan 2. Memiliki IP 192.168.20.0 dengan slice 24 yang terdapat pada VLAN 20. Kita salin saja. Nah, di sini kita coba beri nama dulu VLAN-nya ya. Masuk ke switch lalu bagian CLI. Dan enter. Nah, di sini kita beri nama dulu yang termasuk ke VLAN 10 itu ruangan apa.
ruangan atau divisi apa. Masuk ke mode configuration, kita enter terlebih dahulu, kemudian conf t. Lalu di sini VLAN 10. Kemudian beri nama. Misalkan ini saya beri nama ruang guru. Enter, kemudian exit, enter. Exit, enter. Kita coba lihat dulu ya. Nah, ini VLAN 10 termasuk ke dalam ruangan guru. Sudah aktif ya. Kemudian kita coba masukkan interface-nya ya. Di sini PC 1 termasuk ke interface 01. PC 2 termasuk ke interface 02. PC 3 termasuk ke interface 03. Jadi 1, 2, 3. Bentar, kita coba komunikasikan dulu ya, apakah sudah berhasil atau belum. PC 1 mengirim ke PC 2. Successful. Lalu dari PC 4 ke PC 6. Successful juga. Namun dari PC 1 ke PC 4 itu tidak bisa karena sudah berbeda VLAN-nya. Kemudian di sini kita coba untuk masukkan interface-nya. Masuk ke switch, CLI, kemudian ke mode konfigurasi lagi. Lalu interface-nya int fa. Di sini switch port mode access. Enter. Kemudian switch port access VLAN 10. Enter. Kemudian exit, enter lagi ke interface yang PC 2. Exit, kemudian ke yang PC 3. FA, enter. Enter. Exit lagi, kemudian karena kita masuk ke global configuration, kita untuk melihat VLAN brief-nya menggunakan do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini PC 1, 2, dan 3 sudah termasuk ke dalam VLAN 10. Ini sudah aktif ya. Kita exit. Lalu kita konfigurasi lagi untuk untuk VLAN 20. Di sini PC 4 masuk ke interface 04, PC 5 ke 05, PC 6 ke FA 06. Urut ya, 4, 5, 6. Kita konfigurasi lagi di sini. Kita beri nama dulu ya. Enter lagi. Di sini masuk ke content. Kemudian masuk ke VLAN. Di sini VLAN-nya VLAN 20.
enter, lalu beri nama VLAN-nya. Sini saya misalkan ini adalah ruangan kesiswaan. Enter, lalu exit. Nah, di sini untuk memasukkan atau mengkonfigurasi interface-nya ada cara yang lebih cepatnya. Kalau ini kan di satu-satu gitu. Ada cara yang lebih cepatnya. Seperti interface range. Lalu masukkan interface-nya. INFA (0 per 4 sampai 6. Kemudian enter. Oh, ada yang salah. Coba lagi ya. Sampai 6. Nah, ini sudah bisa kita aktifkan. Switch port, mode access, enter. Lalu switch port, access VLAN 20, enter. Exit, enter. Kemudian kita coba lihat. Nah, ini untuk PC 4, 5, dan 6 itu sudah termasuk ke dalam VLAN 20. Sudah berhasil aktif. Kemudian kita coba untuk mengirim sebuah paket ke simulation. Asal dari PC 1 ke PC 3. Mengirim paket ARP dari switch. Di sini switch akan menyebarkannya hanya ke VLAN 10 saja, tidak ke VLAN 20. Nah, di sini PC 3 akan menerimanya karena memang dia yang dituju. Menerimanya, mengirim ke switch, lalu switch akan memberitahukan ke PC 1. Nah, ini sudah bisa saling berkomunikasi. Lalu ke PC 3. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba untuk VLAN 20. Asal dari PC 4 ke PC 5. PC 4 akan mengirimkan paketnya melalui switch, kemudian menyebarkannya ke VLAN 20. PC 5 akan menerimanya, kemudian ke switch, lalu mengirimkannya lagi ke PC 4. Ini sudah bisa saling berkomunikasi. Kemudian kita coba untuk melihat MAC address-nya. Apakah sudah saling menemukan MAC address-nya? Kita ke command prompt. Lalu ARP in A. Nah, ini ada ya. PC 2 dan PC 3. Kita hapus coba. Coba hapus ini deh. Kemudian kita lihat lagi. Ini sudah tidak ada ya. Ke PC 2. in A.
Ini untuk MAC address dari PC 1. Coba delete. Kita lihat lagi. Sudah terhapus ya. Sebentar. Kita bisa menghapusnya melalui switch. Coba ya. Bentar. Lalu show MAC address table. Nah, ini sudah tersambung semua. Terus dari PC 1, 2, dan 3. Kita coba hapus ya. Clear. Address table. Kemudian kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah tidak ada. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya yang kedua. Kemudian kita coba untuk mengkonfigurasi IP address-nya. PC 7 terdapat pada VLAN 10. Nah, untuk IP-nya samakan saja ya dengan ini. 192.168.10. Karena ini 1, 2, 3, berarti ini IP yang keempat. Oke, kita salin saja ya biar cepat. Oke. Kemudian untuk VLAN 20 di sini menggunakan IP 192.168.20.0 dan /24. Ini 1, 2, 3, ini 4, 5, dan 6. Kita konfigurasi lagi ke switch. Nah, ini misalkan adalah ruangan atau daerah yang kedua. Kita sebut saja ini daerah 1, ini daerah 2. CLI, kemudian masuk ke the privilege. Kita beri nama dulu VLAN 10-nya. Ini adalah misalkan ruangan programming atau divisi programming. Oke, exit. Kemudian untuk VLAN 20-nya name marketing. Kita exit. Kemudian di sini kita masukkan interface masing-masing PC-nya. PC 7, 1, 2, dan 3. Kok 5 ya? Tukar. Kemudian kita konfigurasi interface-nya sesuai dengan interface PC-PC tersebut. Ini 01, 02, dan ini 03 ya.
Karena ini 03, berarti ini 04, 05, dan 06. Switch-nya lagi. Nah, di sini agar lebih cepat, kita menggunakan interface range 0/1 int range FA 0/1 sampai 3. Enter, lalu switch port, mode akses, kemudian switch port, mode VLAN 10. Sepertinya ada yang salah ya. Ini harusnya switch port, akses VLAN 10. Lalu exit, kemudian ke VLAN 20-nya. Interface range FA 0/4 sampai 6. Enter. Kemudian switch port, mode akses. Enter. Lalu switch port, akses VLAN 20. Exit. Lalu kita lihat to show VLAN brief. Di sini sudah termasuk ke dalam VLAN-nya masing-masing. Kita coba exit lagi. Nah, di sini kemudian kita akan mencoba untuk men-trunkingnya. Trunk. Nah, trunk ini berfungsi sebagai VLAN mana saja yang bisa berkomunikasi. Atau misalkan dari switch 1 dan 2 atau switch 2 ke 1. Seperti di VLAN 10 ingin saling berkomunikasi dengan PC dari VLAN 10 yang terdapat atau tersambung ke switch 2. PC 3 ingin berkomunikasi dengan PC 8 yang tersambung pada PC switch 2. Seperti itu. Kita coba mode trunking ya. Lihat dari interface-nya. Di sini interface-nya 07 semua ya. Kita coba enter. Masuk ke konfigurasi. Nah, di sini untuk in-nya berarti in FA 07. Kemudian switch portnya, switch port, mode trunk. Enter. Kemudian untuk melihat apakah trunknya sudah berhasil atau belum, kita menggunakannya to show interface trunk, karena jika masih ke global configuration ya. Kalau ini hanya switchnya saja seperti ini tuh, di sini pakainya show in trunk. Ini saya salah. Di sini sudah trunking ya statusnya, yang menandakan sudah berhasil. Tuh. Oke, kita ke switch yang kedua. Oh, di sini sudah langsung bisa. Ke exit dulu deh. Lalu konfigurasi lagi. Kemudian interface-nya. Interface dari switch tersebut. Kemudian switch port. Mode trunk. Sudah berhasil, kita exit lagi. Kita coba lihat ya.
show interface trunk karena tidak sedang dalam global configuration, kita tidak menggunakan do. Ini sudah aktif trunking statusnya. Selanjutnya kita coba untuk mengirim sebuah paket atau saling berkomunikasi dari VLAN 10. Sisi 1 dari VLAN 10 yang terhubung ke switch 1. Ke PC 7 yang terhubung ke switch 2. VLAN 10. Successful. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat broadcast domain dari masing-masing VLAN tersebut. Ya. Ini ke mode simulation terlebih dahulu. Oh, sebentar. Oke, ke mode simulation. Delete terlebih dahulu. Oke. Di sini kita coba dari PC 1 ke PC 8. Ini mengirim paket ARP dari PC 1 melalui switch 1. Berjalan mengirimkan paketnya hanya melalui ke VLAN 10 saja. Di sini PC 8 menerimanya melalui switch 2. Lalu mengirimkannya ke switch 1 dan PC 1 akan menerimanya. Seperti itu. Coba contoh yang kedua. Dari PC 5 ke PC 10. Oke, di sini PC 5 akan mengirimkan paketnya melalui switch 1. Kemudian switch 1 akan menyebarkannya ke VLAN 20. Kemudian PC 10 akan menerimanya. Mengirimkannya ke switch 2. Akhirnya sampai ke PC 5 dan kedua PC tersebut dapat saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba sesuatu. Sebentar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk trunk load. Trunk load. Di sini kita lihat dulu bahwa ini defaultnya ya. VLAN-VLAN yang dapat terhubung dari trunk tersebut. Sedangkan yang ini VLANs allowed and active in management domain adalah VLAN-VLAN yang sudah terhubung, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini pada FA07 kita akan mencoba mengubah ini menjadi VLAN yang sudah terhubungnya, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini masuk ke mode privilege. T lalu int FA07. Nah, di sini switch port trunk allowed VLAN 10,20 enter. Lalu kita coba lihat ya, to show in trunk. Nah, ini VLAN yang bisa terhubungnya sudah berubah. Kita coba ngirim PC 2 ke PC 7. Masih fail, kita coba lagi. PC 3 ke PC 9.
Masih fail karena masih mau proses mungkin ya. 1 ke PC7. Nah, ini sudah successful. Nah, di sini saya sudah membuat topologi yang ketiganya. Kita masukkan IP address-nya. Sama seperti ini ya. Ini VLAN 10 dan ini VLAN 20. Masukkan IP-nya 192.168.10.7 berarti. Oke. Kita salin. Kita konfigurasi interface-nya ke switch. Enter. Masuk ke mode privilege. Kita beri nama dulu VLAN 10-nya itu misalkan divisi name engineering. Oke, exit. Lalu untuk VLAN 20-nya kita beri nama marketing lagi deh. Name marketing. Exit. Kemudian konfigurasi interface-nya. FA 0 per 1 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Exit. Lalu interface range 0 per 4 sampai 6. Oh, FA-nya. Sorry guys. Oke. Lalu switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 20. Exit. Kita lihat ya. Show VLAN brief. Ini masing-masing sudah terhubung ke VLAN-nya. Lalu kita mencoba untuk men-trunkingnya. Ini interface-nya 07. Berarti int FA07. Switch port mode trunk. Kemudian enter, lalu exit. Kemudian exit lagi saja. Kita lihat show int brief. Oh, terangnya show in trunk. Brief. Tidak ada briefnya. Sorry. Nah, ini yang 07 sudah aktif. Ke yang interface-nya 08. Enter.
Masuk ke mode privilege. Int FA08. Kemudian switch port mode trunk. Enter. Lalu exit. Exit lagi saja ya. Kita lihat. Nah, ini yang FA08 sudah aktif. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi multi-layer switch. Kita pakai switch yang ini. Taruh di sini. Oke, pasangkan kabelnya. Lalu di trunking lagi. Ini FA08. Oke. Ke mode privilege. Kemudian int FA08. Enter. Switch port mode trunk. Oke, exit. Kita coba lihat. Oke, yang FA08-nya sudah. Kemudian ke yang multi-layer switch-nya. CLI. Lalu enter. 0 saja. Enter lagi. Ke Oke. Kita konfigurasi lagi. Ini interface-nya 01. Di int FA01. Tab switch port mode trunk. Nah, ini ternyata yang multi-layer switch-nya mereject konfigurasi tersebut. Karena di sini untuk trunk-nya interface multi-layer switch itu memiliki 2, yaitu yang ISL dan 802.1 key. Sedangkan untuk switch yang ini hanya bisa ke mode 802.1 key saja. Sedangkan multi-layer switch-nya bisa dua-duanya. Nah, berarti di sini multi-layer switch-nya bingung. Oke, kita coba exit terlebih dahulu deh. Lalu ke switch port, trunk, encapsulation. .1 key. Oke, apakah bisa? Kita ke FA dulu ya mungkin. Oke. Jadi gak usah ini aja. Oke. Switch port. .1 key. Kok bisa? Oke, bisa.
Kita coba ininya, switch port mode trunk. Oke, lalu exit lagi. Kita lihat. Oke, di sini sudah on ya. Untuk trunkingnya. Oke, seperti itu cara multilayer switch, konfigurasi multilayer switch. Oke, di sini kita akan belajar mengenai dynamic trunk protocol. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisi tentang akses. Di sini kita sudah belajar, trunk sudah belajar. Nah, trunk akan terhubung dengan switch dan akses dengan end device. Nah, di sini kita akan belajar mengenai dynamic desirable dan dynamic auto. Dynamic auto dengan dynamic auto akan menjadi akses. Dynamic auto dengan dynamic desirable akan menjadi trunk. Dynamic auto dengan trunk akan menjadi trunk. Dynamic auto dengan akses akan menjadi akses juga. Oke, kita ke contohnya. Misalkan di sini ada switch. Oke, switch 1 dengan switch 2 terhubung melalui kabel. Lalu misalkan ini adalah dynamic desirable dan ini adalah dynamic auto. Maka ia akan menjadi trunk. Seperti itu. Atau misalkan di sini contoh lagi. Ini adalah trunk. Ini trunk. Dan yang ini adalah akses. Trunk dengan akses tidak direkomendasikan. Jadi seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa dynamic auto menunggu dan dynamic desirable mengajak kemudian trunk memaksa, jadi tidak direkomendasikan ya. Akses sama, memaksa. Nah, jadi seperti itu ya pengertian mengenai dynamic trunk protocol. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk praktek DTP-nya. Di sini kita menggunakan switch yang paling awal. Oke, lalu sambungkan kabelnya. Kita percepat saja ini agar cepat berwarna. Nah, oke, teman-teman kita lihat dulu ini menggunakan apa defaultnya. Oke, show int fa 0/1 switch port. Oke, ini menggunakan dynamic auto dan hasilnya static access. Ini nanti kita akan mengubahnya menjadi trunk juga. Kemudian kita lihat dulu yang switch 5-nya. Dia menggunakan mode privilege lagi. Show int fa 0/1 switch port. Oke. Di sini dia menjadi dynamic auto. Kita akan coba mengubahnya ya.
jadi dynamic desirable. Oke, di sini masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Lalu int fa 0/1. Kemudian di sini switch port mode akses, mode dynamic desirable. Oke, enter lalu exit lagi. Kita coba lihat show int fa 0/1 switch port. Nah, ini sudah berubah menjadi dynamic desirable. Kita coba ke switch yang satunya. Ini akan kita ubah menjadi trunk. Oke. Sini ke konfigurasi. Lalu int fa 0/1. Kemudian switch port mode trunk. Oke, lalu exit lagi saja. Kita lihat show int fa 0/1 switch port. Oke, nah ini sudah menjadi trunk. Oke, seperti itu praktek dari Dynamic Trunk Protocol. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tagged dan non-tagged. Tandai atau yang tidak ditandai. Kita ke mode simulation. Nah, di sini misalkan PC3 mengirim data ke PC7. PC3 akan mengirimkannya melalui switch, lalu switch akan menyebarkannya atau mengirimkannya ke yang VLAN 10. Nah, PC7 akan menerimanya, lalu mengirimnya ke PC3. Seperti itu. PC3 mengirimkannya lagi ke switch yang kedua. Ini namanya tagged, dari switch ke switch itu tagged atau tertandai. Di sini kita coba lihat. Nah, ini .1Q berarti sudah tertandai atau sudah di-tag. Jika tidak ada .1Q-nya, maka berarti itu tidak ter-tagged atau tidak ditandai, tidak tertandai. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai native VLAN. Nah, kita lihat dulu native VLAN-nya yang switch 3. Di sini switch 3 memiliki native VLAN default 1 pada port 07. Interface 07 saja. Oke. Lalu di sini kita lihat untuk switch yang kedua. Oke, native VLAN-nya sama ya, yang defaultnya itu 1 untuk yang FA08. Oke, sebelumnya apa itu native VLAN? Native VLAN itu fungsi agar paket-paket yang dikirim itu tidak memerlukan yang namanya tagging, ya. Tag itu tidak perlu ditandai gitu. Tidak memerlukan .1Q.
Misalkan dari PC19 ingin mengirim data atau saling berkomunikasi dengan PC20, itu tidak perlu. Oke. Kita langsung saja ke prakteknya. Di sini ke switch 3. Oke. Ini FA-nya 07. Oke. Kita masuk ke konfigurasi. Kemudian int FA 07. Nah, di sini kita ubah switch port trunk native VLAN. Misalkan VLAN-nya yang tidak memerlukan di tag itu 20. Oke. Lalu exit. Exit. Kita lihat show int trunk. Oke, untuk yang FA07 sudah berhasil diubah native VLAN-nya. Lalu ke switch yang kedua. Di sini memiliki FA08. Oke, native VLAN-nya untuk FA08 masih 1. Oke, ke konfigurasi. Di sini kita masukkan FA-nya, int FA08. Oke. Lalu switch port trunk native VLAN 20. Kemudian exit, lalu dilihat terlebih dahulu in trunk. Oke, untuk FA08 sudah berhasil diubah native VLAN-nya. Kita coba ke simulation. Oke. Klik P pada keyboard, misalkan dari VLAN 20, PC11 ingin mengirim data ke PC17. Kok fungsi no ports ya? Sudah ke PC16. Oh. Wah, berarti ke PC15 masa? Oke. Nah, ini kita lihat ya. Tidak ada yang namanya .1Q itu tidak ada ya. Oke, jadi seperti itu konsepnya dari native. Kemudian mengirimkannya. Nah, ini sudah bisa. Ya, kita lihat lagi. Tuh. Tidak ada .1Q itu. Semuanya tidak di tag. Oke. Kemudian, bagaimana cara agar mengubah native VLAN-nya itu menjadi default kembali? Oke. Kita ke switch. Lalu enter. Nah, di sini masuk ke global configuration. Kemudian masukkan FA-nya. Oke, switch port trunk native VLAN. VLAN-nya diubah menjadi defaultnya yang tadi, yaitu 1. Oke, kemudian exit deh. Kita lihat lagi show in trunk.
Ini FA-nya, native VLAN-nya sudah berubah menjadi 1. Oke, kita ke switch yang kedua. Ini native VLAN-nya masih 20, kita ubah menjadi 1. Masuk ke conft int FA08, lalu switch port trunk native VLAN 1, enter, lalu exit lagi, kita lihat. Oke, ini sudah berubah native VLAN-nya, jadi default kembali. Nah, sekian untuk video mengenai belajar trunking, belajar VLAN dan trunking. Sampai jumpa di video selanjutnya.